Oke, amin. Nah, salam kenal sebelumnya Andini, kenalin aku Sony Afriansa, jadi aku pengajar kamu di ruang guru, khususnya materi fisika untuk hari ini, kayak gitu ya. Nah, sebelumnya kamu dari mana dan nama panjang siapa dan bisa biasanya dipanggil dengan sebutan apa? Eh, aku dari BSD. BSD, apa itu BSD? Kenapa? Apa itu BSD? Iya. Dari mana? Apa itu? Kamu namanya siapa? Terus dari mana? Oh, namaku Andini Mm-mm. Dari dari Al Azhar BSD. Al Azhar, Jakarta. BSD BSD itu di mana? Bekasi. di Serpong, Tangerang. Oh, di Tangerang. Hmm, baik, baik, baik. Oke. eh itu dulu ya. Untuk materinya sampai mana nih materinya? Yang kamu pelajari di Materi sekolah apa? di sekolah sampai GLB. GLB, gerak lurus beraturan. Iya. Hmm, oke, kita cari materinya dulu ya. Kira-kira kamu di sekolah suka banget sama fisika nggak? Hmm, enggak. Kenapa nggak suka fisika? Ayo, kenapa nggak suka? Karena gurunya atau seperti apa? Atau karena pelajarannya emang nggak suka? Eh, enggak ngerti gitu pelajaran agak susah. Nggak susah. Makanya ini coba les gitu ya. Iya. Oke, materinya fisika. Hmm, GLB. Kamu kelas 10 atau kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Oke. Di sini untuk matematikanya kamu ada kesulitan juga nggak sebelum kita masuk ke fisika? Nggak ada kalau kayaknya. Berarti kalau ininya lancar ya? Mhm. Oke deh kalau berarti itu kinematika gerak lurus ya dan gerak melingkar. Oke, baik. Langsung deh. Nah, di sini dengan aku pembelajarannya nanti kebanyakan kita bahas soal-soal ya. Iya, Kak. Udah kelihatan belum? Kinematika gerak lurus dan gerak melingkar. Itu kalau gerak LGLB itu masuk ke kinematika gerak lurus ya. Kelihatan. Kurang besar? Pas?
Pas ya. Oke. Nah, kita masuk ke materinya, yaitu ada namanya kinematika gerak lurus dan gerak meningkat. Tapi kita yang dipelajarin khusus untuk ini, karena sesuai dengan pembelajaran kamu juga, itu adalah kinematika gerak lurusnya aja. Gak ada yang di-share ya? Enggak ada. Hilang. Sekarang udah ada? Udah ada. Nah, definisi dasar ya. Untuk suatu benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut berpindah. Ya, benda tersebut berpindah dari posisi jika ditinjau dari suatu titik acuan dalam selang waktu tertentu. Jadi itu dikatakan benda tersebut bergerak. Nah, perpindahan itu adalah posisi akhir dikurang posisi awal. Ya, jadi kalau perpindahan itu posisi akhirnya dikurang posisi awal. Bedain antara perpindahan dengan jarak. Dia sama-sama S simbolnya, tapi berbeda. Ya, kira-kira kamu tahu apa perbedaan perpindahan dengan jarak? Tahu, Kak. Apa perpindahan atau jarak? Perbedaannya apa? Kalau perpindahan cuman yang jarak kayak dari awal, bukan kayak yang pokoknya lebih pendek gitu deh. Kalau jarak semuanya. Oh, berarti jarak lebih pendek kalau perpindahan lebih panjang gitu. Enggak kebalik. Kebalik. Oh, oke. Okay. Mm. Misal gini nih, yang A ini, orang A ini ke barat, ke timur ya, ke timur sejauh 5 meter. Kemudian dia ke timur lagi sejauh 3 meter. Lalu dia kemudian balik lagi arah ke barat lagi. Dia malah ke barat sejauh 4 meter. Nah, kalau gitu coba mana berapa jaraknya, berapa perpindahannya? Jaraknya itu 12 meter. Kalau perpindahannya 4 meter. Nah, berarti bisa. Ya. Kalau kecepatan itu dia perpindahan tiap satuan waktu. Nah, kecepatan itu hubungannya sama perpindahan, bukan kelajuan. Nah, sedangkan kalau kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Aman untuk GLB? Bisa dipahami ya? Nah, dengan demikian kecepatan itu sama dengan perpindahan bagi waktu dan laju sama dengan lintasan bagi waktu atau jarak bagi waktu. Nah, sesuai dengan grafiknya, pasti dia V ini ya tegak lurus dengan T. Atau S itu selalu bentuknya seperti ini, ada sudut tetanya. Ya, sehingga tangan theta sama dengan delta S per delta T. Itu untuk gerak lurus beraturan. Ya. Bisa dipahami dan ada yang ingin tanyakan? Enggak, Kak. Kemudian ada gerak lurus berubah beraturan. Udah pernah diajarin di sekolah untuk gerak lurus berubah beraturan? Udah, tapi nggak ngerti. Oke. Untuk simpelnya, untuk gerak lurus berubah beraturan ini, kalau misalnya yang GLB yang sama adalah kecepatannya. Nah, tapi kalau gerak lurus berubah beraturan, itu yang sama adalah percepatannya. Paham? Yang sama Paham. adalah A-nya. Tuh. Nah, kemudian kalau untuk si ini di sini. Rumus dasarnya ada 3. Nah, ini 3 elemennya harus kamu tahu. Yang pertama, VT sama dengan V0 tambah A kali T. Itu rumus pertama. Rumus kedua, PS ya, S kedua atau S biasa juga nggak apa-apa. S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, ST itu apa? Perpindahan. Ya. Kemudian VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat tambah 2AST.
Sambil dicatat ya. Iya. Kalau sudah kasih tahu, oke? Aku jelasin lagi ya. Udah ya. Nah, lalu ini sebenarnya rumusnya itu adalah bukan tambah aja, dia sebenarnya tambah kurang. Ya. PT sama dengan V0 tambah kurang AT. Kenapa tambah kurang? Ini tergantung kondisi. Kalau dia dipercepat atau dilajukan, itu dia positif. Tapi kalau dia diperlambat, itu negatif. Misal ada contoh kayak gini. Sebuah mobil melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm. Nah, otomatis kan perlambatan. Maka dia mulai diperlambat. Makanya nanti dikurang. VT sama dengan V0 dikurang AT. Paham? Untuk penggunaan rumusnya dulu, Andin, Iya, Kak. bisa dipahami? Paham. Nah, jadi GLBB itu apa? GLB itu adalah gerak yang lintasannya lurus dan percepatannya tetap, ya. Tapi kecepatannya berubah-berubah. Nah, percepatan itu adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Eh, dan ini ya posisi. Kalau kita bicara posisi, kenapa ada XT sama dengan S0 tambah ST? Posisinya itu kan kita belum tahu posisi mula-mulanya di mana. Kalau dia memperhitungkan posisi loh ya. Misalnya, jika posisinya awal adalah 5 meter, berarti X0-nya 5 meter. Nah, dengan demikian, luas grafiknya, bentuk grafiknya begini dia. Ya, seperti pada layar, di mana tangen tetanya itu adalah perubahan dari kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Udah cukup paham untuk GLBB, rumus-rumusnya? Kalau yang kecepatan setelah T sekon tuh maksudnya apa, Kak? Itu kecepatan keduanya, VT-nya. Oh, hmm, Misalnya, sebuah mobil melaju kecepatan awalnya adalah 20. Nah, tentukanlah kecepatan setelah ditambahkan bla. Nah, itu kecepatan setelahnya itu adalah VT. hmm. Udah? Oke, baik. Kalau sudah, kita langsung ke persiapan ada namanya penerapan GLBB untuk gerak jatuh bebas. Nah, gimana nanti misalnya nih, ada di gedung tinggi, kita dengan sengaja menjatuhkan batu gitu. Kita dengan sengaja menjatuhkan batu, maka batu itu kan tanpa kecepatan awal. Sengaja dijatuhkan aja, bukan dilempar ke bawah ya, beda ya. Tapi dijatuhkan aja. Nah, saat dijatuhkan aja itu kan V0-nya 0. Nah, sesuai dengan rumusnya, karena dia percepatannya sama dengan gravitasi, dan S-nya itu sama dengan H ya, tingginya, tinggi yang sampai ke bawah, maka rumusnya adalah H sama dengan setengah GT kuadrat. Kenapa? Karena V0-nya 0. Berawal dari rumus V0 kali T tambah setengah GT kuadrat. Karena V0-nya 0, maka ini bisa diabaikan aja. Tinggal setengah GT kuadrat. Begitu.
Begitu dengan VT-nya, kecepatan keduanya setelah itu adalah GT dan VT kuadratnya adalah 2GH. VT kuadrat sama dengan 2GH. Itu. Aman ya? Iya, Kak. Mhm. Nah, setelah itu nanti setelah ini kita langsung coba ke soal-soal ya, biar biar langsung paham. Kemudian gerak vertikal ke bawah. Nah, kalau gerak vertikal ke bawah, kalau V0-nya enggak 0, maka dia mempengaruhi. Karena rumusnya tetap sama, cuman berubah aja jadi dari S menjadi H. Karena kan tinggi dia mainannya. H sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat. Kenapa ditambah? Karena kan ke bawah, kalau kita itu dia kan searah dengan gravitasi, makanya ditambah. Alias dia tidak melawan. Otomatis kan selalu melaju ke bawah gitu kan, melaju cepat gitu. Ditambah. Tapi kalau gerak vertikal ke atas, dia melawan gravitasi. Otomatis percepatannya itu sama dengan min G. Maka rumusnya pasti dikurang nih. Sehingga H maksimumnya juga merupakan V0 kuadrat per 2G atau untuk mengetahui waktu maksimal atau T puncaknya adalah V0 per G. Paham? Untuk dua, Paham, Kak. ya. Silakan catat dulu ya. 1 menit lagi aku kasih soal-soalnya. Silakan kamu kerjain ya. Apakah kerjaan yang mana? Eh, Bentar, kamu, mohon maaf, kamu punya pen tab atau bisa di mana gitu biar aku buat whiteboardingnya? Nggak punya, Kak. Gak punya, ya udah. Kalau gitu nanti kamu kerjain di kertasmu aja. Iya, Nanti kita sharing misalnya ini cara pengerjaannya gimana gimana. Bisa ya? Udah semua dicatat? udah. Tadi fokusnya adalah ke GLB. Maksud kita bahas yang GLB dulu. Silakan dikerjakan yang GLB nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Alhamdulillah. Andin, Iya, Kak. kalau ada kesulitan kasih tahu ya. Iya.
Tadi kalau rumus kecepatan sama kelajuan rata-rata gimana sih? Apa? Rumus kecepatan sama kelajuan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Oke. Mhm. Kamu bisa caranya gini. Oke, dia caranya adalah dengan kamu untuk menentukan V rata-rata itu bisa dengan V1 dikali T1 ditambah V2 kali T2 per T1 tambah T2. Bisa? Oh iya. Andin, mohon maaf, kamu Muslim? Iya. Hmm. Misalnya di daerahmu udah azan, nggak apa-apa azan dulu, apa sholat dulu nggak apa-apa. Aku juga bentar lagi di sini udah azan. Oh iya, Kak. Sampai nomor 3 Kak ini. Iya, nomor satu udah, Oh, nomor satu udah. nomor dua udah. Nomor 2 belum. Iya, benar nomor tiga. Sudah, belum? Satu nomor lagi. Mhm.
Yang satu itu A, yang nomor dua E, yang tiga nggak tahu. Hmm, Oke, bentar, nomor satu jawabnya A atau E? Satu nomor yang itu A. Kenapa A? Coba jelasin dulu. Kenapa Hmm, pilih jawaban kan A? V1 kali T tambah V2 kali T2 bagi T1 tambah T2. Jadi 225 tambah 64 bagi 23. Mm-mm, Terus hasilnya yang ya yang A, 12,5. benar. Oke. Kalau yang B jawabannya Coba yang nomor 2 yang E. benar ya. GLB itu kan kecepatannya tetap, tapi percepatannya nol ya. Hmm. Kemudian yang nomor tiga. Aku coba dong. Kamu nomor tiga Nomor 3 kesulitannya di mana? kayak cara kerjanya aja gitu. Nah, barusan tadi kita bahas ini, masih ingat nggak? Kalau kecepatan itu dia kan perpindah, dia kan dikurangkan otomatis, ya nggak? Hmm. Nah, kalau benda bergerak lurus ke barat menempuh jarak 80 selama 10 sekon, berarti kita tulis tuh dia ke barat selama 60 meter, eh panjang lintasnya 60 dan 10 sekon, gitu ya. Dan benda bergerak lurus ke selatan lagi, jadi dia ke selatan lagi, selatan berarti ke bawah ya, Hmm. ke selatan dia ke jadi ke 80. Nah, itu selama berapa? 10 sekon pula. Tuh. Nah, sama-sama 10 sekon nih. Otomatis kalau misalnya kelajuan, tadi hubungannya sama apa? Jarak kan? Kelajuan iya. Nah, jaraknya berapa? Totalnya S-nya tuh jarak, S jarak, jarak dibagi dengan waktunya. Coba jaraknya berapa? Kamu hitung dulu. Dari awal sampai sekarang. Jaraknya 140. Nah, berarti 140 jaraknya. Waktunya berapa? Waktunya waktu total. Kedua-duanya yang ditambahin. 140 bagi, 20. nah 20. Jadi jawabannya 7. 7. Nah, kemungkinan benar adalah C, D, dan E ya. Karena Hmm. A dan B salah nih pasti. Sedangkan kalau perpindahan kan ini dilihatnya dari titik awal yang A dan titik akhirnya titik B di sini. Otomatis dia loncat kan? Bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah resultannya. Jadi kira-kira pakai rumus apa? Kalau dia bentuk Eh, yang 80 sama 60 di apa? di Pangkat 2. pangkat 2 terus ditambahin. Apa namanya itu? Hmm. Rumus Apa ya? Pitago, Lupa. Kayak Pythagoras. Pitagoras. Nah, silakan cari dulu. Nah, itulah S-nya. Tapi waktunya T-nya tetap total, T total. Gitu. Itu perbedaan perpindahan dengan jarak. 10 meter. Yang mana jawabannya? Yang E. Kok 10 meter? Kan
60 sama 80 kan? 60 sama 80 berarti berapa jaraknya? Perpindahannya S-nya berapa? 10, Kok 10? 33, iya 10 meter. Loh, kok malah kecil-kecil kan 60 dengan 80? Kok 10? Tiga Sekali puluh tinggal. 3.600 sama 6.400 kan, terus Berapa? diakarin Ya, kalau diakarin berapa? 100. Nah, 100. Bukan 10. Tapi nggak ada. Loh, ini kan baru mencari jaraknya. Kan belum dibagi waktu. Kan yang tanya kecepatan. Oh iya. Kecepatan itu kan perpindahan bagi waktunya. Perpindahannya 100, waktunya berapa? 20. 20, berarti jawabannya? 5. Berarti jawabannya A, B, C, D, atau E? C. Oke. Nah, disinilah konsep tadi itu diuji sama kamu. Kamu benar-benar paham nggak antara kecepatan dan kelajuan? Bisa? Iya. Coba nomor 4 nggak usah. Nomor 5, 6. Hampir-hampir mirip ini. Sembari itu aku sholat dulu ya. Iya. Oke, silakan cari nomor 5, 6.
Bagaimana sudah? Yang nomor 6 eh kayaknya 100. Nomor Enggak. 5 bingung. Ya. Kemana? 100 kilometer kemana? Ke barat daya, timur laut? Jawabannya benar 100, tapi Hmm, ada dua kan? Siapa D? timur laut, Timur? timur laut. Ya, benar. Itu. Ya. Kemudian selanjutnya Kenapa Kak? Nomor 5. 5, nomor 5 maksudnya. Nomor 5 nggak tahu. Kamu buat uh, kamu sebelumnya udah tahu vektor belum? Vektor belum pernah diajari. Waktu di sekolah? Mm-mm. Sebuah perahu bergerak konster menyeberangi sebuah sungai yang lebarnya 120. Berarti ini lebarnya 120 ya. Kita harus menggambarkan ini berarti ini 120. Kemudian lihat laju perahunya adalah 12 meter. Berarti ke sini dia. V perahunya itu berapa? 12 meter ya. 12 meter per sekon. Nah, air sungai itu anggap aja ke sini alirannya ke kanan. Itu 5 meter per sekon. Dah. Nah, jika kelajuan air sungai itu 5 meter per sekon, maka perahu sampai di seberang akan bergeser sejauh berapa meter? Pertama, kamu cari dulu perbandingannya, ya. Perbandingan antara X dan Y. Pastinya gitu. Perbandingan antara X dan Y-nya. Nah, X itu kan kecepatan air. Y itu kecepatan perahu sama lebarnya. Otomatis X banding Y sama dengan V air banding V perahu. X per Y sama dengan V air per V perahu. Nah, Y-nya kan udah tahu sebanyak 120, ya kan? Tingginya. Nah, tapi X-nya kita belum tahu berapa. Bisa dicoba dicari dulu? Hmm, Ya, silakan. kalau laju perahu itu bukan V-nya ya? Ya, V perahu 12 meter per sekon kan V perahu. Kan ada dua kecepatan di situ. Ada air sama perahu. Jadinya gimana Kak? Em, dari soal ini udah kamu udah paham semua nggak? Udah yang diketahui semuanya. Laju perahunya tahu 12 meter. V airnya Mm-mm. 5 meter tahu, udah kan? Mm-mm. Ini rumusnya. X per Y sama dengan V air per V perahu. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu pergeseran pada yang horizontal, yaitu yang ditanya X-nya berapa. Karena Y-nya udah kamu tahu. Y-nya itu lebar sungai 120. V airnya 5.
V perahunya berapa? 12. Tinggal dimasukkan nilainya aja. Oh, jadi 5/12 gitu. Mm-mm. Sebelah sini 5/12 sama dengan X per Iya, Y-nya berapa? 120. Cari X-nya. Ah, 50 masih. Benar 50. Paham? Paham. Soal nomor 7, silakan. Masih mencari? Ah, sebentar lagi. Yang 10, eh, yang 6 second.
6 sekon. Mm-mm. Lihat ya, agak benar 6 sekon. Wow, pinter. 60, 60. Ya, benar 6 sekon. Hmm, 6. Ya udah, tinggal tambahin aja bagi 60 bagi 10 kan Iya. selesai. Nah, sekarang kita masuk ke gerak lurus berubah beraturan. Itu GLB-nya udah dulu ya. Ada yang bertanyakan mungkin terkait dengan GLB? Hmm, Oke. nggak tahu kayaknya nggak ada. Oh, coret dong. Nah, sekarang nomor 8 dan 9. Nomor 8 dulu aja. Benda dalam keadaan diam itu yang mana? Ah, iya. Berarti kan dia sama sekali nggak ini ya. Oh, 4 atau 5. Yang benar adalah nomor 2. Kan dia konstan. Kalau konstan kan segitu-segitu aja dia. Paham kan? Oh, tapi kan itu naik yang satu kedua. Dua. Nomor 2. Nomor 2 kan datar gini dia. Kecuali nomor Hmm, 3. Kalau nomor 3 kan naik. Nomor 4 turun. Nomor 5 ini. Ini kan kalau misalnya kita bagi ya, misalnya di sini. Otomatis ini ada perpindahan em, meter atau perpindahan jarak kayak gitu. Jarak dan perpindahannya pasti ada. Misalnya sini 40, sini 20. Otomatis kan kita kurang 40 kurang 20 per waktunya di bawah. Nah, otomatis kan ada dia bergerak kan karena ada kecepatannya. Tapi kan nomor 2 hmm, enggak ada. hmm, Sama-sama misalnya ini 20 ya, 20 kurang 20 kan berarti 0. Berarti enggak bergerak sama sekali. Paham? iya. Nah, sekarang nomor 9. Yang 50 kan, Pak? 50, Iya. 25 jawaban. Kau mau pakai rumus apa? Hmm, VT kurang V bagi T.
VT VT sama dengan 15 kurang 30 per T, 975. hmm, hmm. Oke. Pertama, kita harus ini bisa 2 kali jalan ya. Kita belum tahu perlambatannya berapa. Kan ini ada perlambat nih. Kita belum tahu A-nya berapa. Nah, kamu otomatis cari perlambatannya dulu menggunakan rumus ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS. Pakainya rumus ini. Kenapa? Karena yang diketahui ini semua. Ada VT nih. VT-nya kan berapa? 15. Terus apa lagi yang diketahui dari soal? V0 V0-nya berapa? 30. Nah, terus apa lagi yang diketahui dari soal? Jarak Ya, 75. S-nya kan 75. Nah, kamu perlu cari A-nya dulu berapa dengan memasukkannya ke sini. Karena T-nya tidak ada di sini. VT sama dengan V0 tambah AT itu nggak berlaku karena nggak ada T-nya. Maka otomatis rumus ini yang dicari. Coba dicari lagi ya. Cari nilai A-nya dulu. A-nya 4,5. Ya, A-nya 4,5 kan? Nah, sekarang setelah itu, hmm, nah ini sama-sama dia akan menempuh jarak berapa lagi. Nah, sekarang kondisinya adalah VT-nya itu 0. Tapi V0-nya sekarang gantian yang 15. Kenapa? Kan kita buat nih. Pertama yang di sini ketika di rem awal yang mula-mula kan dia VT-nya yang 15. Tapi V0-nya adalah 30. Nah, pada saat udah sampai sini menempuh jarak 75, maka di sini nanti mobil ini VT-nya 0, nanti bakalan V0-nya 15. Sehingga dia akan perlu berapa lagi gitu. Nah, nyarinya sama. V0-nya 15. Carinya juga S-nya berapa?
Mintanya F-nya berapa sekarang. Kalau A-nya adalah 4,5. Karena A-nya selalu digunakan 4,5. Kenapa? Karena dia tetap. Karena A-nya yang tetap. Paham? Paham. Hmm? Kan dia VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AF kan? Heeh. Masih menggunakan rumus yang ini. Masih menggunakan rumus yang ini. Cuman dia sekarang adalah VT-nya itu 0. Tapi V0-nya 15 sekarang. Nah, Hmm, A-nya itu yang 4,5. Yang kita cari itu S-nya butuh berapa lagi dia tuh melaju sampai dia benar-benar berhenti. Pas saat dia 15 meter per sekon. Paham? iya. Nah, Yang 25 meter. 25 meter. Nah, iya 25 meter berarti jaraknya sekarang tuh. Jadi dia butuh 25 meter lagi buat dia benar-benar berhenti. Setelah itu baru dia memang nol. Enggak, baru dia. Jadi totalnya adalah pertama dia 75 tambah 25. Jadi 100 meter dia baru berhenti. Paham ya? Iya. Sekarang nomor 10. Sepuluh yang C mana? Kan kamu menggunakan rumus apa? Cuman dikali doang. Kenapa dikali doang? Eee, nggak tahu itu kan 3
meter per second, terus akhir detik ke-6 kan. Diameter per second kuadratnya apa? Yang diketahui di soal apa? Apakah Yang 3 meter per second kuadrat itu apa? eh, sebuah benda bergerak lurus dengan percepatan tetap? Ya apa itu? Simbolnya apa? Nggak tahu. Apa Percepat simbol? percepatan simbolnya. A Nah, A-nya adalah ya kita buat diketahuinya tiga. dulu 3 meter per second kuadrat. Jika benda bergerak dari keadaan diam, maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada akhir detik ke-6. Oke, kalau kita buat gini, ya, Andin, kalau kita jawabnya A ngasal, yang pertama. Benar, jawabannya untuk kecepatannya adalah semuanya 18. Jawabannya C, D, dan E. Tapi kita belum tahu berapa meter kak dia. Kita belum dapat. Karena di sini ada dua. Makanya penting juga di fisika, kamu harus tahu apa yang diketahui di soal, apa juga yang ditanya. Yang ditanya apa? Oh, kecepatan dan jarak Kecepatan tempuh. simbolnya, kecepatan simbolnya V. V dengan apa lagi yang ditanya? V dan Jarak S. ya, V dan S. V-nya benar, udah benar kamu dapat 18. Karena C, D, E semuanya 18, benar. Sekarang S-nya. Dari sini kira-kira penentuan S-nya gimana? Kamu udah dapat V-nya. Sekarang S-nya rumusnya yang mana? Rumus pertama itu kan VT sama dengan V0 tambah AT. Rumus kedua VT kuadrat sama dengan Sama dengan P0 kuadrat kurang V0 kuadrat tambah 2 atau kurang 2A. S. Nah, sekarang kamu udah ketemu V-nya udah ketemu kan? Mm-mm. A-nya udah ketemu kan? Iya. V0-nya udah tahu kan? V0-nya berapa? P0. V0-nya Oh adalah iya. V0-nya adalah dari soal? 3. Enggak. Kok V0-nya 3? Ah, Yang 3 itu nggak tahu apa? deh. Yang 3 itu apa? Percepatan. Nah, itu kan bukan kecepatan. V0 kan kecepatan. Hmm. Ada kata kunci di soal tersebut. V0-nya disebutin. Jika benda bergerak dari keadaan diam, berarti V0-nya Nol. 0. Sudah. V0-nya dapat, V-nya udah ada, yang kamu tadi dapat 18, A-nya juga udah ada, tinggal cari S kan? Karena kita menggunakan rumus ini kalau untuk cari S. Karena rumus pertama itu nggak ada S-nya. Paham nggak? Bisa dicari? Silakan. Bisa kayaknya.
3 dikali 6 dikali 0 kan, Kak? Mhm. Apa? 0 dikali 3 dikali 6. Kok 0 dikali 0? Rumusnya mana? 0 tambah 3 kali 6. Oh, tambah 3 kali 0. Dari mana? Dari DT-nya V berapa itu V-nya? sama dengan V0 tambah A kali T. Kok A kali T? Andin, Andin, dengar ya. Yang ditanya itu kan S. Kenapa kita mencari T? Nah, maka Mhm, yang kita gunakan rumus 2, Andin. Ini yang digunain. Karena kan yang ditanya S, bukan T. Paham? mhm, Nah, ini ya yang digunain ya. iya. Ini aku lingkarin. Udah dapat belum? Yang 54 ya? Jawabannya yang 5. 5. Iya, jawabannya 54. Oke, jadi gitu ya. Hmm, ntar aku lihat. Coba review ya. Iya.